طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Mat sampai mana? Qala al-musannifu rahimahullah Al-Syekh Abi Syihabuddin Abil Abbas Ahmad Ibn Naqib Al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allah bi ulumih wa asrarih fid darain amin. Ila an qala wa adabuhu istiqbalul qiblati wa la yatakallam li ghairi hajatin wa yabda'u bi a'la wajhihi wa adabuhu lan utawi pira-pira adabe wudu wa adabuhu lan utawi pira adabe wudu istiqbalul kiblati iku ngadep kiblat istiqbalul kiblati iku ngadep kiblat. Jadi adab itu apa? Adab itu jamaknya adab ya. Mufradnya adab. Jamaknya adab. Adab itu riyadhah mahmudah. Rutinitas melatih diri yang terpuji, perkara yang terpuji sehingga keluar dari seseorang itu satu keutamaan daripada beberapa keutamaan. Jadi ya kita harus melatih ya. Jadi kalau sudah melatih adab, dia akan keluar keutamaan dari dirinya. Makanya kan kata ulama, a'til ma'iyatah haqqaha walzam lahu husnal adab. A'til ma'iyyata haqqa. Berikan kebersamaan itu haknya. Artinya berikan kebersamaan itu haknya. Ketika sama Allah ya berikan kebersamaan sama Allah. Gunakan adabnya. Kalau sama guru ya gunakan adabnya, sama teman gunakan adabnya, sama orang tua gunakan adabnya. Kebersamaan itu digunakan. Haknya itu diberikan. Walzam lahu husnal adab. Dan lazimilah adab yang bagus. Kalau sudah begitu akan muncul fadilah min al-fadail min nafsi. Masyaallah. Ya khair. Wala yatakallamu li ghairi hajatin, dan orang ngomong sapa man li ghairi hajatin keduanya tanpa hajat. Atau li ghairi hajatin kecuali kalau ada hajat. Boleh. Kalau enggak ada hajat, enggak ada keperluan, enggak boleh ngomong. Nek ono hajat boleh ya, ke amri ma'ruf, ta'limi jahil, atau mengajarkan orang yang tidak ngerti cara wudu, maka sunnah bicara. Dan bahkan wajib. Kok contohnya apa? Ka'an ro'a a'ma ya ga'u bibi'rin. Contohnya ada orang buta nyemplung nang sumur. Ya ditolong ya. Aja di biarno, wajib. Wa yabda ulan ngawiti sapa man bi ala wajhi kelawan wajah bagian dhuwure. Bi ala wajhi. Gini ya. Dari atas. Lil ittiba, karena hanya ngikut kita.
Walikaunihi asyraf, karena bagian atas dari wajah itu paling mulia, tempat sujud. Wala yaltimuhu lan ora nempeleng apa muku. Latoma yaltimu tuh nempeleng apa? Nampek. Apa? Kamus bahasa Jawa. Wala yaltimuhu lan ora nampek akan sapa man hu ing wajah man. Muncrat bilma iklawan banyu ya. Enggak. Orang kan kalau wudu enggak, tapi halus. Nggak jangan ditampar pakai air. Menamparkan air ke wajahnya. Nah, paling jarang ini, yang paling jarang ada satu hal yang sunnah tapi jarang dilakuin. Jarang dilakuin. Jarang banget. Apa itu? Yashrab min fadli tahurihi. Dia minum dari lebihan air yang setelah bersuci. Inna fihi shifa' min kulli da'. Kata Rasulullah, inna fihi shifa' min kulli da'. Sesungguhnya di situ ada obat dari segala penyakit. Ya, tapi ini jarang. Kalau ini sunnah. Fa in sabba alaihi ghairuhu bada'a bi mirfaqaihi wa ka'baihi. Fa in subba apa fa sabba di situ? Fa in sabba ya. Fa in sabba lan la fa in sabba mongko lamun nuwang alaihi atas man ghairuhu sapa liyane man bada'a mongko ngawiti sapa man bi mirfaqaihi kelawan keloro sikute man wa ka'baihi lan keloro mata kaki ya man. Ini ghairul mu'tamad. Jadi kalau jika kita wudunya ada orang yang nuangkan airnya ke kita menurut musannif, maka diawali dari sikutnya. Kan gitu kan? Atau kita wudu pakai keran. Itu kan juga termasuk mu'in, ya, membantu kita. Ke sini. Kan begitu. Tapi al-mu'tamad an yabda'a bi atrafi asabihi. Bi atrafi asabi yadihi wa rijlaihi wa in sabba alaihi ghairuhu. Inda Ibn Hajar khilafan lirramli. Menurut Syekh Ibn Hajar mengatakan walaupun dibantu sama orang yang menuangkan, kita tetap mulainya dari jari. Berbeda pendapat dengan pendapatnya Al-Imam Ramli. Apa? Kalau Imam Ramli dari sini. Ya, kalau pakai keran atau dibantu sama orang. Atau Al-Mu'tamad Syekh Ibn Hajar mengatakan ala kulli hal. Syekh Ibn Hajar selalu Imam Ramli selalu khilaf sama Syekh Ibn Hajar. Ala kulli hal ikhtilafur rahmah. Ya, berbeda pendapat yang rahmat itu yang begini. Ya. Berbeda pendapat yang rahmah itu begini. Jadi bagi orang awam ya sudah, atau yang enggak bisa, enggak sempat untuk dari sini, alhamdulillah rahmah. Tapi kalau ikhtilaf yang bikin bingung orang, debat di mana-mana di YouTube sekarang, orang awam bingung. Ya, yang jadi penonton orang awam, yang jadi wasit orang awam. Yang menilai debatnya ulama orang awam, ya repot. Orang dulu salafun saleh debat nggak pernah dipublikasikan depan orang umum, karena akan merusak akidahnya orang
awam. Nah. Wa in sabba ala nafsihi bada bi asabihi lan lamun nuwang wa in sabba lan lamun nuwang ala nafsihi ngatasé awake dhewe eman bada mongko ngawiti sapa man bi asabihi kelawan pira-pira jari man. Mafhum ya? Wa yata'ahadu amaqiya ainaihi wa akibaihi wa nahwahuma mimma yakhafu igfalahu siyama fi syita. Wa yata'ahadu lan memperhatikan sapa man amaqiya ainaihi. Amaqiya iku iki. Amaqiya itu selipan-selipan mata ini. Amaqi. Apa jenenge? Belahan-belahan mata apa ya. Itu pun kalau tidak ada kotoran matanya ya. Tapi kalau ada kotoran matanya yang bisa mencegah air masuk ke sini, cekongan-cekongan mata ini, ya maka wajib. Ini namanya amak. Ini lihat bahasa Arab tuh ini amak. Setelah ini ada hidung, ini amak. Bagaimana ini lihat juga diperhatikan. Wa akibaihi lan ing keloro tengkok apa? Bajek ya. Ini nih. Belakang kaki bagian belakang nih bacik delamakan ya, delamakan kaki. Wa nahwahuma lan ing sepadane aine wa akibe sing nyelip iku perlu diperhatikannya. Al akib itu ya bagian kaki bagian belakang kaki itu akib namanya ya. Tengkok bajek ya. Mimma yakhafu saking barang atau saking barang ya khaufu kang wedi sapa man igfalahu ing laliye mak yukhafu igfaluhu berarti mimma yukhafu saking barang yukhafu kang diwedekaken igfaluhu apa laline ma laliye apa laliye hu ing ma igfaluhu ing apa laline ma siyama fi syita'i apa siyama apa meneh siyama itu apa lagi ya Sumawono fi syita'ing dalam musim syita, musim dingin ya. Kadang-kadang kalau musim dingin itu orang sama air tuh takut-takutan ya. Wa yuharrikulan gerakaken sapa man khataman ing cincin liyadkhula supaya yen to mlebu almau apa banyu tahtahu ing asore khatam. Jadi harus diperhatikan cincin itu digerak-gerakkan ya supaya air itu masuk di bawahnya cincin. Kalau yakin tidak masuk kecuali dicopot atau digerak-gerakkan ya wajib, nah, itu namanya. Wa yukhallilulan nyela-nyelai sapa man asabi'a
asabi'a ing pira-pira jarine, asabi'a ing pira jari-jari rijlaihi keloro sikile man, bi khinsiri yadihil yusra, bi khinsiri yadihil yusra kelawan kelingking ya, kelawan kelingking tangan kang kiwe iki ya. Yabda'u kang ngawiti sapa man bi khinsiri rijlihil yumna, yabda'u ngawiti sapa man bi khinsiri rijlihil yumna kelawan kelingking sikil bagian kanan dari kaki, dari kanan ya. Min asfala saking asor, wa yahtimulan nutup mungkasi, wa yahtimulan mungkasi sapa man bi khinsiril yusra kelawan kelingking kiwe, kelawan kelingking kiwe sikil kiwe. Wa yukrahulan dan makruhakan, wa yukrahulan dan makruhakan anyak silagai ruhu a'dahu, wa yukrahulan dan makruhakan anyak sila apa yen to basu gawe ruhu sapa liyane man a'dahu ing pira-pira anggota wudu man illa li udrin kejaba keduene udzur. Jadi makruh minta bantuan sama orang untuk membasuhkan anggota wudu li'annahu naunu takabbur, ini termasuk ono tanda-tanda kibir, sombong ya sombong. Kecuali memang nggak bisa, la yalik bihalil ibadah, karena nau takabbur la yalik bihalil ibadah, nggak pantas orang mau ibadah kok sombong. Illa li udrin, contohnya apa kayak udzur kaki bari sinin kayak ustuwa au ghairihi atau liane sin. Wal isti'anatu fi ihdharil ma' wa fi sab khilaful aula. Dan adapun meminta bantuan untuk mendatangkan air atau minta bantuan untuk menuangkan, itu hukumnya khilaful aula. Kalau tadi kan minta bantuan untuk dibasuhkan anggota wudunya. Kalau isti'anah minta bantuan untuk mendatangkan air, tolong ambilkan air atau tolong tuangkan, itu hukumnya khilaful aula. Mafhum? Khilaful aula ya. Al aula tarkuh maksudnya. Lebih bagus, lebih utama ditinggalkan. Tapi di sini ada pertanyaan, wahal al-Hanafiyah min al-isti'anah wa hadha fi man yumkinuhu an la yasta'in. Fa amma man la yaqdir 'ala al-wudu' illa bidzalik kal-aqta fa innahu talzamuhu al-isti'anah walau bi ujratil mithl in wajadaha fadilah an kifayatihi wa kifayati man talzamu kifayatul yawm. Naam, apakah termasuk Hanafiyah itu minal isti'anah? Nah, di situ. Wa hadza fi man yumkinuhu an la yasta'in. Hanafiyah itu apa? Ledeng itu. Ledeng itu keran. Apakah termasuk kita itu termasuk isti'anah? Wa hadza fi man yumkinuhu an la yasta'in. Kalau bisa ojo pakai itu gitu. Makanya kan di tempat wudu-wudu dulu, ya. Di masjid-masjid dulu enggak pakai keran, pakai apa? Bak. Gede kan? Ya kan? Sok masjid-masjid lama itu bak gede. Gresik. Ada ke Gresik masjid? Ya. Atau di Hadramut, kalau di Hadramut tadi pakai jabiyah. Oh, no keran ada. Ala kulli hal, sekarang sudah khilaful aula, tapi karena sulit untuk semua di situ kan sulit, makanya nggak jadi masalah ya. Nah, terus wa taqdimu yusrahu lan makruh apa dinginaken kiwene
Dinginaken kiwene saking kenene ya. Basuh sebelah kirinya dulu daripada kanannya. Tangan kirinya dulu baru kanan. Sah apa enggak? Hah? Bapak sah? Kirinya dulu. Sah apa enggak? Baru kanan. Hah? Yang tegas jawabnya. Saya. Jadi kiai bingung nanti. Karena takdimul yumna 'alal yusra sunnah. Terus wal israfu fil ma'i lan boros fil ma'ing dalam banyu itu termasuk makruh ya. Itu kalau dituang. Ya, berbeda kalau nyelam. Kalau nyelam, ada yang dibuang enggak? Enggak. Kitanya yang buang diri ke air. Artinya apa sih definisi israf di sini? Israf itu yang ngambil air untuk wudu melebihi dari itu. Melebihi dari kewajiban, melebihi dari yang wajib dan juga melebihi dari yang sunnah. Kalau yang wajib dan sunnah itu enggak boros. Ya. Dan lebih dari itu boros. Walaupun kita wudunya di syatil bahar atau syatil nahar. Walaupun kita wudunya di pantai, pinggiran laut misalnya. Melebihi dari yang wajib sama yang sunnah, boros tetap. Nah, wa mahallu kaunil israf makruhan idza kana al-ma'u mamlukan aw mubahan. Ini hukumnya makruh itu jika airnya memang punya dia sendiri atau airnya itu mubah. Tapi kalau airnya mauquf, ya, kalau airnya mauquf haram. Kalau airnya diwakafkan, maka haram, melebihi dari yang wajib dan juga lebih dari sunnah, haram, bukan lagi makruh. Wa yundabulan dan sunahkan anla yang kusama ulwudhu'i apa yen to ora kurang ma ulwudhu'i apa banyu wudu an muddin saking mud. Allah, hebat iki. Wa huwalan utawi mud ritlun iku ritil wa thuluthun bagdadiyun lan sepertiga Bagdadiyun kang bangsa Baghdad. Rasulullah aja 1 mud wudunya ya. Kita kurang dari 1 mud. Hebat iki ruang. Tapi yang enggak boleh makruh. Itu pun makruh kalau jadi sunnah air buat wudu itu enggak boleh kurang dari 1 mud. Ya, karena Rasulullah itu wudunya dari 1 mud. Ada orang yang kurangnya lebih dari Nabi. Iki jenenge dudu wudu iki. Ya. Mafhum ya? Wala yang kusa ma'ul gusli ansain lan ora kurang. Dan sunnah ora kurang ma'ul gusli apa banyu adus ansaing saking 1 sok. Lebih kita mau enggak mungkin lah. Wasaulan utawi 1 sok khamsatu artalin iku 5 pira-pira ritil wa thulutsu ritlin dan sepertiga ritil bil iraqi kelawan ukuran bangsa Baghdad. Al-muhim kita yang wajib kita basuh, yang sunnah kita usahakan. Ya, lebih dari itu jangan. Ya. Wala yunashifa a'dahu lan ora anduki wala yunashif lan ora nganduki sapa man a'dahu ing pira-pira anggota wudune. Ya, jangan dilap pakai ojo dilap. Wala yunashif ojo dilap. Ya, kalau ngelap pakai anduk
itu jenenge wong kang ora seneng ibadah. Air wudu itu tetesannya jadi malaikat jarene ngono ya. Atau jadi malaikat. Jadi malaikat. Terus akhirnya ini malaikat itu selama air wudu itu masih ada sama kita, dia istighfar sama kita. Masya Allah ya akhir. Walayan fudo yadaihi lan orang nyipretakan sapa man yadaihi ing keloro tangane man. Ojo dicipret-cipret. Kayak gini. Setelah wudu. Jadi kayak semacam orang seneng sama air wudu kecuali memang ada perlu ya. Kalau ada perlu hatta tanshif, walaupun itu ngelap, kalau ada perlu nggak apa-apa. Mafi muskilah. Kalau ada perlu. Wala yasta'ina lan orang jaruk tulung sapa man bi ahadin kelawan siji. Kelawan seuwong. Bi ahadin apa? Kelawan siji wong. Ya subuh kang nuangaken sapa wong alaihi ngatasé man. Ya kata tadi. Ya, seperti yang di atas. Khilaful aula. Walayam sahlan orang ngusap sapa man araqabata ing apa? Gulu. Iki menurut pendapat beliau, ya. Pendapat beliau karena beliau itu ngikut sama Imam Nawawi. Imam Nawawi orang ngusap beliau tidak berpendapat bahwa mengusap leher itu sunnah. Berbeda hanya dengan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Ghazali sunnah. Kayak apa? Kayak bacaan-bacaan wudu, bacaan-bacaan wudu menurut Imam Nawawi juga enggak ada nasnya, enggak ada asalnya. Tapi Al-Imam Al-Ghazali ada. Di kitabnya Ami Hasan Asy-Syatiri di sini ada doa-doa apa? Doa-doa wudu. Di sini kan ada. Kita ngikut sama Imam Ghazali kalau masalah begini ini kita ikut ya. Fadilah kita ikut. Wa qul indal madmadha di kitabnya Habib Hasan Syatiri. Ucapkan ketika madmadha Allahumma a'inni ala tilawati kitabik, ya Allah bantu saya untuk supaya bisa membaca Al-Quran kitabika wa kathrati dzikri laka, dan agar supaya kita banyak zikir. Wa tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, dan kokohkan bil qawli tsabit dengan ucapan yang sabit yang kokoh fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa indal istinsyaq, ketika istinsyaq kita juga baca doa Allahumma arihni ra'ihatal jannah, ya Allah supaya diberikan kesempatan bisa nyium bau surga. Wa anta anni radin. Itu kan 500 tahun bagi orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah tidak mencium. Surga itu 500 tahun sudah kecium. Jarak perjalanan 500 tahun bau surga itu kecium. Terus bagi orang yang ada beberapa orang yang tidak bisa mencium bau surga. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita kalau doa-doa begini kita baca. Ya. Di sini kitabnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Walaupun nggak ada, Habib berulang-ulang di sini nggak ada tulisannya, nggak ada namanya beliau, tapi ini kitabnya beliau. Masya Allah. Terus ngusap kepala doanya? Allahumma harrim sya'ri wa jasadi minan nar. Ya Allah haramkan rambutku dan kulitku dari api neraka. Terus kalau masuk tangan, Allahumma atini, masuk kanan. Allahumma atini kitabi biyamini. Terus kalau ini Allahumma wala ta'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Terus apa lagi? Kaki. Allahumma tsabbit qadami yauma tazulul aqdam. Kuping. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ini Habib Abdurrahman Walid Segaf. Itu selalu ngomong. Allahumma ja'alni minal ladzina yattabi'una al-qawla
waj'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang mau dengar ucapan nasihat, ya, wa yattabi'una ahsana, dan mengikuti yang baiknya. Semua orang kan ngomong ini ada A, ada B, ada C, ada mungkin macam-macam. Kita kepengen yang baik, yang terbaik buat kita di akhirat. Nah, walid tuh. Insyaallah. Terus mana tuh? Wala yamsahar ghabaya. Ini menurut pendapat beliau. Kita enggak apa. Makanya saya setiap kali wudu, kalau bisa usahakan kalau wudu itu dari sini. Ya, dari kepala atas. Bagian kepala juga kena dah. Oh, ini satu. Ya, biar sekalian kena semua. Gurrul muhajjalin. Cahaya, di sini cahaya semua. Insya Allah. Walau kana tahta adfarihi wasakhun, walau kana lamun kana ono tahta adfarihi ing asore piro-piro kukune man wasakhun opo kotoran yamna ukang nyegah opo wasakh kotoran wusulal mai ing sampe banyu lam yasihal wudu'u mongko ora sah al wudu apa wudu. Awas kuku-kuku nih, perhatikan ya. Kalau sekiranya ada air nggak sampai ke sini kuku, nah itu nggak sah wudunya. Paham ya? Nah, walau syakalan lamun ragu sapa man fi asna'il wudu ing pertengahane wudu fi ghusli udwin ing basu anggota ing dalem basu siji anggota wudu lazimahu mongko wajib atau lazim atau wajib hu ing man ma'ama ba'dahu ing dalam sertane anggota wudu ba'dahu ing seuwise au ba'da faraghi utawa ing dalam seuwise rampunge wudu eman lam yalzamhu syai'un ora wajib hu ing man syai'un apa siwiji-wiji. Jadi gini, kalau ketika di pertengahan wudu ternyata kita ada ragu, lagi basuh tangan, pas basuh tangan, gini aja, pas basuh kaki enaknya ya, atau basuh ngusap kepala, pas ngusap kepala, tadi saya tuh sebelah kiri itu dari basuh belum ya tangannya, ragu kan? Maka bagaimana caranya? Lazimahu, cepat-cepat dibasuh, ya. Basuh tangan ini dibasuh, baru ngusap kepala. Ya, karena tartib itu wajib. Maka yang ragunya dibasuh dan juga mengusap anggota wudu yang wajib yang setelah ragu ini. Berarti kepalanya walaupun udah ngusap tetap enggak sah karena ininya belum sempur. Nah, maka basuh dulu baru ngusap kepala. Ya ajli tartib, tujuannya untuk tertib. Au faraghihi au ba'da faraghihi utawa ragu. Au ba'da faraghihi utawa ragu ba'da faraghihi ing dalam seuwise rampunge wudu lam yalzamhu syai'un mongko ora wajib ing man syai'un suwiji. Artinya kalau ragunya setelah wudu maka nggak wajib untuk ngulang, wis cukup. Berarti was. Ya, mafhum nggak ini? Jelas ya? Jadi kalau ragunya setelah selesai wudu maka nggak usah ulang lagi, wis cukup. Nggak membahayakan, ragunya itu tidak membahayakan. Karena istishab namanya.
Nanti kalau kalian belajar hukum belajar usul fikih itu namanya istishab. Istishab li asli tohara. Jadi narik karena asalnya suci sudah. Karena kita habis suci, kita habis bersuci. Jadi kalau setelah rampung berarti ditarik itu asalnya, berarti sudah suci. Namanya istishab. Kan kita sering ya, yastasibuhu ini kan sering di kalau kita lihat di ibarah fikih itu. Nah, itu istishab itu ada di usul fikih. Jadi istishaban di asli tohara. Istishaban di asli tohara. Keduanya asal suci. Fala nadhara li kaunihi yadkhulu shalah bi tuhrin mashkuk fihi. Jadi enggak usah dilihat lagi. Artinya sudah fala nadhar, enggak perlu diterawang, dilihat li kaunihi yadkhulu shalah karena dia akan masuk salat bi tuhrin mashkuk dengan bersuci dengan keadaan sholat dalam keadaan ragu dalam bersuci, nggak perlu sudah, ya sudah sah. Karena al-ibrah fil ibadah fi dhannil mukallaf. Jadi al-ibrah yang dianggap dalam ibadah, dalam sholat, al-ibrah fil ibadah ala dhannil mukallaf, tergantung keyakinan kita mukallaf. Coba saya mau tanya. Sekarang kalau mau diterawang ya, kalian pasti ada najisnya. Dari kamar mandi, ya kan? Sendal, mungkin tai cecek ada, tai cecek kena air, terus kemudian airnya kan, keinjak sama kita, kan begitu kan? Betul ya? Tapi kan don kita, keyakinan kita itu kan, keyakinan kita bahwa kita suci, ya sudah, itu yang dianggap sama Allah. Al-ibrah fil ibadah ala dhannil mukallaf. Kata Imam Al-Haddad, siapa yang bisa menjamin kamu suci ini? Baju. Karena kita dhannnya sudah suci, ya suci sudah. Itulah ibadah. Paham ya? Berbeda dengan muamalat. Al-ibrah fil muamalah ala nafsil amr. Ala nafsil akad. Tergantung akadnya. Akadnya apa? Jual beli, ya sudah, itu yang dihukumi. Kalau pertamanya bukan jual beli, ya sudah. Apa? Oh, enggak sah. Berarti kita memakan harta antara kita dengan memakan dengan yang tidak halal. Berbeda ya. Jadi al-ibadah wal muamalat berbeda itunya, patokannya. Wayunda bulan dan sunahkan tajdidul wudu, apa memperbaharui wudu. Liman shalla keduene wong shalla kang salat sapa man bihi kelawan wudu fardon ing fardu au naflan ing sunnah. Jadi sunnah bagi orang untuk tajdidul wudu. Liman shalla bihi, bagi orang yang mau sholat dengan tajdidul wudu itu. Sholat apa? Sholat fardu atau nafal boleh. Amma man lam yusalli bihi fala yundab lahu tajdid. Kalau ada orang kita habis wudu ya, terus kita sholat ya, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib nih, kalian kan nggak batal. Saya mau tajdidul wudu, boleh. Tapi tajdidul wudu untuk sholat apa? Sholat isya atau sholat isya atau sholat sunnah, maaf isya. Tapi kalau tajdidul wudu nggak untuk sholat, ya itu boros banyu itu jenenge ya. Mau ngapain lagi? Walau rakaatan, walaupun kita mau sholatnya mau melakukan sholat 1 rakaat, walau rakaatan, la sajdada tilawatin, tapi tidak untuk sujud tilawah. Gak perlu lagi tajdidul wudu kalau sujud tilawah, atau sujud syukur, atau tawaf, atau khutbah Jumat, gak perlu. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, man tawadda ala tuhrin kataballahu lahu asyra hasanat. Ini dalilnya. Siapa orang yang berwudu ala tuhrin, yang atas sesuci, artinya dia berwudu sudah suci.
Ya. Kataballahu lahu asyra hasanat. Allah mencatatkan pahala 10 kebaikan. Wudu nih, kamu sholat maghrib sudah selesai. Kamu wudu untuk sholat saya itu tajdid wudu. Itu Allah catat 10 kebaikan. Pahala kebaikan. Rawahu Abu Daud, At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa li'annahu kana fi awwalil Islam yajibul wudu li kulli salatin. Karena di awal Islam jadi wudu itu wajib setiap kali mau sholat. Di awal Islam setiap kali mau sholat wajib wudu, walaupun nggak batal. Fanusikha wujubuhu, maka dinasakh, dihapus kewajibannya. Nggak harus tiap sholat wudu kecuali hadas. Wa baqiya aslu talab, dan yang masih tersisa tuntutan al aslu talab, diminta untuk apa? Wudu, artinya sunnah. Amma idza lam yusalli bihi fala yusan tajdiduhu. Adapun yang orang yang tidak mau salat ya enggak sunnah tajdid. Fa in khalaf wa fa'ala lam yasih wuduhu indal alama al khatib li'annahu ghairu matruk. Nah sekarang kamu wudu udah selesai wudu, salat maghrib. Nah sekarang kalau mau salat isya ya alhamdulillah sunnah. Tapi kalau enggak pakai salat, hanya wudu saja, apakah sah wudunya? Fa in khalafa wa fa'ala lam yasih wuduhu. Enggak sah wudunya menurut pendapat Al-Imam Al-Khatib. Li'annahu ghairu matlub, karena enggak dituntut dia untuk tajdidul wudu. Wa fit tuhfa wan nihayah yukrah. Dan adapun menurut dalam kitab Tuhfa wan Nihayah makruh hukumnya. Qala fi Bughyatil Mustarsyidin. Di mana ini kita dapat? Ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman masyhur ya, guru kita di Rubat Tarim zamannya sebelum Abdullah Syatiri. Naam, jadi banyak nih Al-Habib mengerjakan. Faidatun fi istihbabi tajdidil wudu khamsatu aujuh. Jadi ada faedah kesunahan tajdidil wudu itu ada 5. Asauha, yang pendapat yang paling sahih, ba'da an yusalli bil awal walau naflan. Asauha yang paling sahih ba'da an yusalliya bil awal walau naflan. Jadi setelah sholat yang pertama, walaupun sholat sunnah terus kita wudu lagi, kita sholat itu nggak apa-apa. Wasani ba'da fard. Yang kedua setelah sholat fardu. Wasalis ba'da ma yutlab lahul wudu. Setelah dituntut untuknya untuk melakukan wudu. Warabi ba'da salatin aw sajdatin aw qira'atin fi mushaf. Setelah kamu sholat atau sujud, syukur atau tilawah atau membaca mushaf, terus kemudian kamu wudu untuk sholat, boleh. Wal khamis mutlagan. Adapun yang kelima, pendapat yang kelima adalah mutlak, umum. Qala Ibnu Hajar yahrumut tajdid qabla an yusalli salatan ma in qasada ibadatan mustaqillah. Makanya Syekh Ibnu Hajar mengatakan haram tajdid sebelum dipakai wudu yang pertama itu untuk sholat. Kamu wudu belum dipakai untuk sholat sudah wudu lagi, itu haram. Makanya wudu yang pertama itu harus digunakan dulu, entah itu sholat sunnah, entah wajib, entah baca Quran, entah apa saja yang dituntut untuk wudu. Artinya apa saja yang dituntut untuk wudu itu setelah baca Quran atau zikir atau apa, artinya dipakai untuk yang wajib kita wudu. Apa? Kayak contoh kita wudu dipakai untuk tawaf, itu kan tawaf itu dituntut untuk kita suci. Setelah itu kita tajdidul wudu, boleh. Tapi kalau wudu yang pertama belum dipakai untuk apapun yang membutuhkan wudu, maka haram hukumnya menurut Syekh Ibn Hajar. Wa qala Imam Ramli yukrahu. Menurut pendapat Imam Ramli makruh saja. Di dalam kitab Zubat gimana? Wa sunnah tajdidul wudhu'i in shalla faridatan aw sunnatan aw nafla. Wa sunnalan sunnah tajdidul wudhu apa memperbahari wudhu in shalla lamun salat sapa man faridatan ing fardu aw sunnatan aw sunnah aw naf. Oh ya. Kan enak kalau hafal Zubat. Wa sunnah tajdidul wudhu'i in shalla
faridatan aw sunnatan aw naflah. Wa yundabulan dan sunahkan al-wudu apa wudu li junubin karena junub yuridu kang apa karep sapa man yuridu kang karep sapa junub aklan ing mangan au syurban utawa minum au noman utawa turu au jama'an akhara utawa jima kang liyane atau mau jima lagi nambah maka disunahkan wudu. Jadi sunnah wudu bagi orang junub ketika mau hendak makan sunnah atau mau minum atau mau tidur. Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa junub qasala farjahu wa tawadda wudu'ahu lis-shalah. Karena Rasulullah setiap idza arada an yanam ketika beliau mau tidur dalam keadaan junub, beliau membasuh dulu kemaluannya, kemudian Rasulullah wudu seperti wudunya orang mau salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban farada an yakul, dan Rasulullah itu ketika junub dan hendak makan atau tidur tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Beliau wudu seperti wudunya untuk salat. Wa qisa bil junubil haid. Dikiaskan seperti orang junub itu orang perempuan yang haid ataupun nifas ketika darahnya berhenti. Oh, suci belum sempat mandi. Perempuan yang haid atau berhenti nifasnya atau darah haidnya, maka sunnah dia wudu dulu baru makan. Kalau belum berhenti ya nggak boleh, ya nggak boleh. Atau orang yang jima, suami istri sudah jima selesai, terus mau nambah, dia sunnah wudu. Ini Mafaza seneng nih kalau saya ngomong gini-gini nih. Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an yauda. Makanya kata Rasulullah, idza arada ahadukum ahlahu, idza ata ahadukum ahlahu, jika mendatangi salah satu di antara kalian ahlahu, istrinya, thumma arada an yaud, kemudian dia mau balik lagi, mau nambah urug, falyatawadda bainahuma wudu'an, mongko becik nambah sapa man bainahuma ing dalam antarane jima ke jima yang lain wudu'an kala ing wudu. Nah, fa innahu ansyatu lil audi wa zadal Baihaqi. Ada tambahan dari riwayat dari Al-Imam Baihaqi mengatakan fa innahu ansyat lil aud. Ini lebih nasyat, lebih semangat lagi yang Mafaza ya. Supaya masalah begini Mafaza wis kita serahkan. Wallahu a'lam lan utawi Allah a'lam iku luwih weruh. Babul masyi 'alal khuffain nambah. Burda. Oh iya. Burda ya. Masyaallah. Alhamdulillah. Yuk kemarin Umi Ali belum datang. Jemput siapa? Ja'far. Liburan. Wallahu a'lam bissawab.